bikin gula semut ini sama sekali tidak ada limbah karena semuanya terpakai. Nah, jadi ini nanti kan setelah bahan pembakarannya ini sudah habis, ada abu. Nah, abunya itu sendiri jadi pupuk. Ini tidak sesenang-senang kelihatannya loh. Aduh, ini mata pedas, susah napas, sesek, ingusan, terus sakit tenggorokan kalau misalnya pas kehirup, nggak sengaja kehirup. Menjaga potensi Gunung Kelut pasca erupsi adalah cerita yang dilakukan oleh warga Desa Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Kebangkitan dan geliat nafas pertanian di tempat ini begitu nyata. Terlihat dari menghijaunya kebun tebu yang menjadi primadona warga untuk menyambung hidup mereka. Sejauh mata memandang, terhampar tebu yang siap untuk dipanen. Ya, itu bisa. Lalu kasih buang DP daun-daun. Nah, ini hati-hati ya, di daunnya ini emang banyak miang. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati kena badan, gatal. Nah, biasanya yang dipanen atau yang dipotong ini adalah tebu-tebu yang sudah berusia 12 sampai 14 bulan. Nah, itu yang sudah layak tebang. Nah, ayo, rumput-rumput apa yang tinggi, ayo? Ini tebu, karena tebu itu termasuk jenis rumput-rumputan. Kurang. Tebu bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Diperkirakan tanaman yang menyerupai rumput berukuran raksasa ini berasal dari negeri tetangga Papua Nugini. Tanaman asli wilayah tropis ini telah dikenal bangsa Indonesia sejak sistem kultur Stelsel diberlakukan pada era kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa. Ya apa ya anaknya? Hah? Iya. Iya nih. Tidak ada yang mengalahkan rasa dari segala sesuatu yang fresh. Bayangin ini baru ditebang, langsung masuk mulut dan enak banget. Nah, di sini di Ngancar, jadi bisa dibilang setiap hari bisa potong tebu. Dan ini dilakukan setiap hari. Jadi memang khusus untuk yang angkat nih memang yang kuat-kuat. Waduh. Nanti kayaknya saya ikut jagain aja naik di atas. Ikut ngangkut nggak sanggup. Wah. Setiap blok tanaman tebu selalu dipanen dengan sistem bergiliran, lalu kemudian diikat untuk mempermudah proses pengangkutan. Wilayah Desa Ngancar termasuk salah satu lumbung tebu di Pulau Jawa. Tak heran, dalam sehari diperkirakan ratusan ikat batang tebu dipanen dan diangkut untuk kemudian diproduksi. Erupsi 2013 Kelut, nah itu, jadi memang berasa banget, apalagi ini memang lereng Kelut, pas banget bagian barat. Nah ini nih, Ngancar ini, kecamatan Ngancar. Kalau misalnya setelah itu malah langsung subur tanah ya, jadi subur ya, itu berkahnya di balik letusan Kelut.
Gula semut adalah salah satu produk yang dihasilkan dari sari tanaman tebu yang telah dipanen. Proses pembuatan gula semut dilakukan dengan cara penggilingan. Wah! Nah ini adalah proses awal dari bikin gula semut itu sendiri. Jadi tebu-tebu ini digiling, diambil airnya 1 kali giling saja. Nah ini mesinnya juga sudah lumayan modern. Nah ini ada pipa di bawah, jadi air itu langsung mengalir ke arah sana dan itu langsung dimasak. Masih banyak nih pekerjaan saya. Coba ya. Semua proses dilakukan dengan cepat dan tepat, meskipun masih menggunakan tenaga manusia. Walau demikian, di beberapa bagian, tenaga mesin juga diperbantukan untuk memperlancar proses produksi gula semut. Sayangnya kali ini batang-batang tebu yang telah dipanen bertepatan dengan musim penghujan. Biasanya tebu yang dipanen pada bulan-bulan basah akan menghasilkan lebih banyak air tetapi minim sari tebu. Jenis ini biasanya oleh warga disebut dengan rendemen gula karena kadar manis yang rendah. Kalau yang dari atas itu dikasih sekam untuk pembakarannya. Nah yang dari bawah nih tungkunya ini pakai ampas tebu. Jadi memang benar-benar industri untuk bikin gula semut ini sama sekali tidak ada limbah. Karena semuanya terpakai. Nah jadi ini nanti kan setelah bahan pembakarannya ini sudah habis ada abu. Nah abunya itu sendiri jadi pupuk. Keren ya. Istirahat dulu sambil kira-kira kita punya waktu lebih kurang 3 jam sambil menunggu matang. Terus kita aduk. Saya takjub, pekerjaan ini dikerjakan dengan sangat rapi. Pembagian wadah berdasarkan kekentalannya pun dilakukan secara teratur demi menghasilkan gula yang sempurna dan tepat rasa. Nah, jadi kalau misalnya penasaran ampasnya apa ya ini ya Pak? Ampas dari tebu itu tadi yang saya bilang tidak ada ampasnya, ampasnya cuma ini doang nih, busa-busa sedikit sekali. Nah, ini kita udah masuk di proses di ujung-ujungnya proses nira. Nah, nira itu sendiri kalau dimasak akan ada tua dan muda. Nah, taunya nanti ini dicek di sini ya Pak. Kalau misalnya dia sudah berupa gumpalan, itu sudah tua, baru bisa kasih pindah di meja. Begitu, betul Pak? Yes. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, didihan gula ini siap untuk didinginkan. Gula semut adalah salah satu inovasi sederhana dari tanaman tebu yang biasanya dikristalisasi untuk dijadikan butiran gula putih. Nah, setelah menunggu 3 jam, masuklah ke proses ini. Dia diaduk rata. Pokoknya sampai betul-betul menyatu. Nah, tadi lihat kan waktu pas awal tuh ditabur-tabur. Nah, itu yang ditabur adalah baking soda biar cepat kering. Ini setelah diaduk rata, nanti akan didiamkan, tunggu dingin. Nanti akan menyatu lebih kurang setengah jam waktunya. Faktanya, penemuan gula pertama kali dikenal sejak masa Jazirah Arab berjaya di perdagangan dunia. Ekspansi tebu dari Arab dan Persia kemudian dikembangkan dan dipelajari sampai akhirnya bisa menghasilkan butiran gula. Jadi memang masyarakat yang tinggal di lereng kaki Gunung Kelut ini, ya mereka udah survive-nya keren. Setelah letusan itu, abu dinginnya, larvanya, itu semuanya malah bikin tanah di sekitar Kelut ini malah jadi subur. Dan, nah ini, jadi penghasilan tambahan juga buat masyarakat di sini.